Prodi PGSD Fakultas FKIP dari kelas 2A kelompok 3 pada mata kuliah keguruan. Kami akan menjelaskan tentang hasil rangkuman materi buku kami, yaitu tentang menjadi guru favorit. Perkenalkan, nama saya Eni Jaria sebagai pemateri pertama, dan yang kedua adalah perkenalkan, nama saya Sukawati sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Nurhalifah sebagai pemateri kedua. Baiklah, kita akan mulai pada materi pertama, yaitu tentang memilih profesi sebagai guru. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu memilih profesi sebagai guru. Menjadi guru adalah pekerjaan yang sungguh mulia. Ia bertanggung jawab tidak hanya menjadikan para anak manusia pandai di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga bermoral baik dalam kehidupan ini. Seorang anak manusia yang pada mulanya tidak mengerti apa-apa di hadapan seseorang guru didik untuk memahami kehidupan secara lebih baik dan mengenal hidup. Motivasi dan kecintaan seorang untuk menjadi guru adalah dasar bagi seorang guru akan sukses dan dicintai oleh murid-muridnya atau tidak. Motivasi dan kecintaan ini harus terancang sejak awal seseorang menekuni profesi sebagai keguruan, atau bisa pula baru terbangunkan setelah seseorang menjalani profesi ini sekian waktu. Dan bagian yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang guru. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sesungguhnya sangat berat. Di pundaknya lah tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai atau tidak. Mengapa di pundak seorang guru, anak didik yang mendapatkan amanat langsung dari Tuhan? Oleh karena itu, orang tua memang mendapatkan amanat langsung dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah mengembangkan kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak didik. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat tumbuh dan besar menjadi manusia yang siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Di antara kecerdasan yang perlu dikembangkan oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau bisa disebut intelligence quotient atau IQ adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari segala sesuatu dengan alat-alat berpikir. Yang kedua, kecerdasan emosional atau bisa disebut emotional quotient atau EQ. Kecerdasan ini setidaknya terdiri dari 5 komponen pokok, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur sebuah hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual atau yang biasa disebut juga sebagai spiritual quotient atau SQ, adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri sehingga seseorang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada dalam balik sebuah kenyataan dan kejadian sesuatu. Sekian, dan materi saya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu menjadi guru favorit. Yang pertama, dekat dengan anak didik. Modal utama agar menjadi guru favorit atau dicintai oleh anak didik adalah mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka. Kedekatan dengan anak didik ini bisa dibangun dengan kedekatan secara lahir, namun yang tidak kalah pentingnya adalah juga membangun kedekatan secara batin. Kedekatan antara guru dan murid diperlukan agar murid dapat belajar dengan baik, terutama pada saat menghadapi materi yang sulit dimengerti. Kedekatan secara lahir
terakhir dapat dibangun dengan bentuk perhatian yang diperlihatkan secara kepada anak didik. Yang kedua, kedekatan secara batin. Di samping membangun kedekatan secara batin kepada anak didik, seorang guru juga perlu membangun kedekatan secara batin. Kedekatan ini dapat dilakukan dengan mendoakan secara khusus kepada anak didiknya agar diberi kemudahan dalam belajar dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, membangun suasana yang menyenangkan. Pertama, memahami kebutuhan anak didik. Guru yang dicintai oleh murid-muridnya adalah guru yang bisa memahami kebutuhan anak didik dengan baik. Orang yang demikian biasanya senantiasa mengedepankan dialog atau keterbukaan. Dalam hal ini, ia berusaha untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya. Berikut alasan atau sebab-sebabnya. Dengan demikian, ia bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya. Yang kedua, memberikan penghargaan. Seorang guru yang dicintai oleh murid-muridnya adalah yang bisa memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Penghargaan yang dimaksud di sini tidak harus bermakna penghargaan yang berupa materi atau pemberian hadiah berupa barang. Penghargaan juga bisa diberikan hanya dengan kata-kata yang bermakna positif dan menyenangkan. Yang ketiga, cara mengontrol emosi dengan baik. Menjadi guru tidak selalu menghadapi murid-murid yang baik, penurut, anteng, atau tidak pernah iseng. Ada saja dari murid-murid yang justru sikapnya bisa memancing kemarahan gurunya. Maka, guru yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik terpancing untuk memarahi anak didiknya. Keempat, tidak menjaga jarak dengan anak didik. Guru yang dicintai oleh anak didik adalah guru yang tidak menjaga jarak dengan mereka. Tidak menjaga jarak yang dimaksudkan di sini adalah sengaja mendekatkan diri dengan anak didiknya untuk membangun keakraban. Dan yang ketiga, bagian ketiga, bisa berperan sebagai orang tua kedua. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang bisa berperan sebagai orang tua kedua bagi mereka ketika berada di sekolah. Anak didik adalah pribadi yang sesungguhnya masih membutuhkan kasih sayang dan teladan yang baik dalam masa perkembangan jiwanya. Yang pertama, membangun rasa kasih sayang. Rasa kasih dan sayang yang perlu dibangun adalah rasa kasih sayang sebagaimana orang tua kepada anaknya. Karena seorang guru bukanlah orang tua kandung bagi anak didiknya. Dan yang kedua, memberikan yang terbaik. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk memberikan yang terbaik ini, orang tua bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga. Dan yang ketiga, mendampingi dengan senang hati. Meskipun bukan orang tua kandung, seorang guru dapat membangun kepedulian yang kuat dalam hatinya untuk bisa senantiasa mendampingi anak didiknya dengan senang hati. Mungkin itu saja saya. Baik, saya akan melanjutkan sebagai pemateri ketiga. Menjadi sahabat dalam belajar. Guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang bisa menjadi sahabat dalam belajar. Seorang guru yang tampil penuh persahabatan dengan anak didiknya tentu bukanlah guru yang begitu mudah menjatuhkan hukuman bagi anak didik yang melanggar, apalagi tanpa bertanya sebelumnya kepada anak didiknya mengapa melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar aturan sekolah seperti mencubit, menjewer, bahkan memukul dengan penggaris atau kayu.
Dengan demikian, guru yang menjadi anak didiknya sebagai sahabatnya akan memposisikan dirinya setara dengan anak didiknya. Kepribadian layaknya ditiru. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah seorang guru yang mempunyai kepribadian yang layak ditiru. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar mempunyai kepribadian yang layak ditiru dan dicintai oleh anak didiknya. Yang pertama, sesuai kata dengan perbuatan. Cara yang paling dominan dipakai oleh anak didiknya adalah seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan segala hal terkait dengan pembelajaran adalah dengan menggunakan perkataan. Yang kedua, menyadari kedudukan sebagai seorang guru. Bagi seorang guru, menyadari kedudukan sebagai pendidik memang tugas resminya ketika berada di sekolah. Namun, menyadari kedudukan sebagai seorang guru memang tidak hanya disadari ketika berada di sekolah saja, tetapi dimanapun berada tetap jadi seorang guru. Yang ketiga, teruslah belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Disinilah sesungguhnya seorang guru ditantang untuk terus bisa memperbaharui ilmu pengetahuan sehingga anak didiknya pun mendapatkan nilai lebih dari kelulusan pengetahuan. Guru yang semacam inilah yang bisa mendapatkan tempat teristimewa di hati para anak didiknya. Seorang guru yang bisa menjawab kebingungan anak dan terhadap mata pelajaran maupun soal kehidupan pada umumnya. Bersikap kasih sayang dan seorang guru yang ingin dicintai oleh anak didiknya harus bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Yang pertama, kasih sayang yang membangkitkan semangat. Kasih sayang yang diberikan oleh seorang guru pada anak didiknya bisa membangkitkan semangat untuk belajar. Sesungguh inilah hal yang sangat penting dan sangat menentukan dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab tanpa adanya semangat belajar adalah kegiatan yang sangat menjemukan. Tentu, seorang guru tidak menginginkan bila proses belajar mengajar yang dipimpinnya berjalan dengan menjemukan. Bila hal ini terjadi, beberapa melelahkannya. Dengan demikian, betapa pentingnya semangat dalam belajar. Yang kedua, kasih sayang atau mendidik kekerasan. Pendidikan yang di dalamnya tanpa ada kasih sayang sama sekali dengan mendidik kekerasan kepada anak didik. Sekilas pertanyaan ini terkesan ekstrim, sebab tidak ada pendidikan yang sengaja mendidik anak didiknya untuk melakukan tindak kekerasan. Yang ketiga, belajar dengan kasih sayang berkesan sepanjang zaman. Anak-anak yang belajar dengan kasih sayang yang mempunyai kesan yang sangat kuat dalam dirinya. Kesan inilah yang membuat ilmu yang dipelajarinya pun menjadi berguna atau bermanfaat dalam kehidupan di masa depan. Guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah yang senantiasa bersikap penuh dengan kasih sayang, baik pada mengajar di kelas maupun di saat interaksi dengan para siswa di luar kelas. Dengan demikian, anak didik pun biasanya akan mencintai sang guru, tidak hanya pada masa-masa sekolah, namun jauh setelah mereka lulus dari sekolah pun kasih sayang yang diberikan kepada gurunya akan berkesan. Sungguh hal ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya dalam sebuah hubungan yang dijalin antara guru dengan murid. Terima kasih. Materi dari saya. Baik, saya dari materi keempat akan membahas tentang sabar dalam mengajar. Tahan dalam segala keadaan. Menghadapi sikap anak didik yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sedikit guru yang menunjukkan sikap tidak sabar. B. Tenang atau tidak tergesa-gesa. Seorang guru yang mempunyai sifat sabar dalam mendampingi anak didiknya tertentu akan bersikap tenang atau tidak tergesa-gesa. Yang kedua, bisa
bisa membuat tertawa. A. Tertawa dengan cerita lucu. Orang bisa tertawa karena cerita lucu yang banyak. Banyak sekali cerita-cerita yang lucu beredar di masyarakat. Berkaitan dengan cerita lucu ini, seorang guru dapat memperkaya khazanah cerita lucunya dari beberapa buku bacaan yang tak jarang di dalamnya memuat cerita lucu. Yang B. Komentar pendek yang lucu. Orang juga bisa tertawa dari komentar pendek yang terlontar atau sengaja dilontarkan dan nilai mengandung hal lucu. C. Lucu yang tidak menghina. Ada hal penting dalam yang perlu diperhatikan oleh seseorang guru ketika menyampaikan cerita atau komentar lucu kepada anak didiknya. Yang ketiga, pembebas bagi anak didiknya. A. Bebas pembuka cakrawala pengetahuan. Seorang guru hendaknya membebaskan diri dan anak didiknya untuk bisa membuka cakrawala pengetahuan seluas-luasnya. B. Bebas berpikir dan berpendapat. Secara mendasar, membebaskan anak didik untuk berpikir dan berpendapat ini memang sejalan dengan tujuan dari proses belajar mengajar dan mencerdaskan anak manusia. C. Bebas berkreativitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi, kekreatifan. D. Bebas bertualang hal-hal baru. Bertualang dalam arti sesungguhnya adalah mengajak anak didik untuk mengunjungi secara langsung berkaitan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Materi keempat yaitu bisa menjadi pendengar dan menengah. Guru yang dicintai anak didik adalah guru yang bisa menjadi pendengar dan menengah bagi mereka. Baik, itu saja materi yang dapat saya. Baiklah, selanjutnya adalah guru tidak boleh angkuh atau sombong. Agar seorang guru tidak angkuh atau sombong dan mempunyai sifat rendah hati, beberapa hal berikut perlu diterapkan, yaitu yang pertama, memahami belajar sebagai proses. Dalam hal ini, tentu seorang guru juga masih ingat bagaimana dahulu pada saat kecil ia belajar. Sudah tentu membutuhkan proses yang tidak pendek, hingga menjadi guru sebagaimana sekarang. Yang kedua, guru bukanlah yang paling hebat. Guru adalah seorang yang mengajar dan mendidik murid-muridnya. Pada saat seorang guru berdiri di hadapan murid-muridnya dialah yang bertanggung jawab mengelola proses belajar mengajar tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ketiga, betapa besar nilai persahabatan. Kesadaran besarnya nilai persahabatan harus dibangun oleh seorang guru dalam proses belajar mengajarnya sehari-hari. Dengan pola persahabatan ini, di samping akan berakibat positif dalam keberhasilan untuk meraih tujuan belajar mengajar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, tidak ketinggalan zaman. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang tidak ketinggalan zaman. Guru yang demikian bisa dikembangkan gaya hidup anak muda yang sedang terjadi. Bahkan hanya sekedar mengetahui cara berbicara dan istilah yang sedang digandrunginya. Yang pertama itu tidak menutup diri terhadap hal yang baru. Perubahan manusia yang agar menjadi guru yang tidak ketinggalan zaman, beberapa hal berikut perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, tidak menutup diri terhadap hal yang baru. Yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memperhatikan tren yang sedang berkembang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mempunyai jiwa seni.
Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang mempunyai jiwa seni. Hal ini bisa terjadi karena seorang guru yang mempunyai jiwa seni akan dapat menyampaikan pelajaran dengan menyenangkan, jauh dari suasana yang menjenuhkan, dan kreatif dengan berbagai metode yang menarik. Yang pertama, seni berkomunikasi. Kedua, seni mengelola kelompok. Seni membangkitkan semangat belajar. Poin yang kedua, segera memberikan bantuan. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang segera memberi bantuan kepada anak didik. Bantuan itu adalah bentuk kepedulian yang tulus dari seorang guru untuk bersama-sama mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu masalah pembelajaran. Yang kedua, membantu dalam menjalin hubungan. Dan yang ketiga, membantu masalah pribadi. Mungkin itu saja. Ya, selanjutnya tidak segera menyalahkan. Pada saat anak didik membutuhkan bantuan, seorang guru akan segera melakukannya. Inilah hal yang dilakukan oleh seorang guru yang dicintai oleh didiknya. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan, kesalahan, atau bahkan kegagalan dalam proses belajar mengajar, hal yang dilakukan oleh seorang guru yang dicintai adalah tidak segera menyalahkan anak didiknya. Metode yang dipakai oleh seorang guru bisa jadi cocok dalam saat tertentu dan pada situasi tertentu. Namun pada saat yang lain membutuhkan metode pembelajaran yang lebih tepat atau anak didik justru lebih mengalami kejenuhan karena metode pembelajaran yang dipakai tidak pernah diubah. Disinilah seorang guru dituntut senantiasa bisa beri motivasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu menyenangi aktivitas mengajar. Guru yang dicintai anak didiknya adalah yang menyenangi aktivitasnya dalam mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harusnya menyenangi aktivitasnya dalam mengajar. Hal ini bisa jadi karena ia dibesarkan dalam keluarga seorang guru, entah ayah atau ibunya adalah seorang guru. Atau bisa jadi ia telah mempunyai pandangan bahwa menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia dan menyenangkan. Kedua, menjadi guru karena pekerjaan. Ya, setiap orang membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan nafkah guna membangun kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Yang ketiga, terpaksa menjadi guru. Orang yang demikian menjadi guru berangkat dari keterpaksaan semua. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ya, baiklah. Sekian dari pemaparan materi singkat kami tentang rangkuman, yaitu tentang menjadi guru favorit. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.